di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Semua kakinya seperti itu. Mari bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 4660012-236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 481-1242-084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya.
Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. setia Tuhan, Engkau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Are you ready? Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kau Allah yang setia ya Tuhan.
hati kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Yes Lord, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, ya, di jalan kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Come on, say! Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Come on, say! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Lebih lagi. Bersama kita, di dalam kita. Dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. Kami percaya, Tuhan, hari demi hari kami lalui bersama Tuhan. Tuhan yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Yes. Penyertaan-Mu dalam hidup kami sangat sempurna, Tuhan. Sebab itu, pagi hari ini kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami memuji-Mu, ada sesuatu terjadi dalam hadirat Tuhan. Rabasye, Takayanamo, mari umat Tuhan, saat ini dimanapun engkau berada, mari buka hatimu, bebaskan rohmu pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Siarabo karalamo,
Alami
kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, dan kami berkata, Tuhan, kami percaya bahwa hadirat-Mu yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami.
God, Lord Jesus. Siang hari ini kami berkata Tuhan, kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus, puaskan jiwa kami. Syarabo keratakaya namo, syetakaya namo. Sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Ada pemulihan. Yes, God, Lord Jesus. Ada kesembuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Saat ini dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh Jesus Lord God, oh Jesus Lord. Oh we thank you God, we thank you Lord, we thank you God. Siang hari ini kami siap Tuhan, dengar-dengaran akan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari berbicara Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu itu meneguhkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu memberikan kami kemenangan demi kemenangan, hari demi hari Tuhan. Thank you Lord. We thank you Jesus. Kami berkata, kami siap Tuhan. Siang ini kami siap Tuhan, dengar akan Engkau, dengar akan firman-Mu disampaikan Tuhan. Amen. We thank you Lord Jesus, we thank you God. We thank you Holy Spirit, we thank you Lord. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Shalom Jemaat GBI Renewal, senang bisa melayani saudara dalam pemberitaan firman. Terima kasih buat Bapak Hadi Utoyo yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Jemaat GBI Renewal. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai satu tema, yaitu bersukacitalah. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, mencatat demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi saudara, bersukacita itu bukan hanya masalah perasaan, tetapi merupakan sebuah keputusan. Karena kalau kita hanya mengandalkan perasaan kita untuk bersukacita, kita bisa menjadi swing mood. Kadang kita bersukacita, kadang tidak. Tetapi jelas firman Tuhan memerintahkan kepada kita, untuk saudara dan saya, mengambil sebuah keputusan untuk kita senantiasa bersukacita. Saudara, bersukacita itu juga bukan tunggu nanti, atau bersukacita dulu. Kita bersukacita, tetapi sekarang tidak. Tetapi bersukacita itu adalah sekarang. Saudara boleh katakan, di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada, katakan bersama-sama saudara, bersukacita itu sekarang. Saudara, kadang-kadang kita suka terjebak dengan pemikiran seandainya. Seandainya dulu waktu pandemi belum terjadi, pasti kita bersukacita. Seandainya dulu waktu pasanganku masih hidup, pasti aku masih bersukacita. Atau seandainya saja dulu waktu tokoku masih ramai, bisnisku masih jalan, pasti aku bersukacita. Atau mungkin kita berpikir seandainya nanti, seandainya saja nanti kalau pekerjaanku sudah lebih stabil, aku pasti bisa bersukacita. Seandainya saja kalau nanti bisnis aku sudah kembali bertumbuh, kembali baik, pasti kita bersukacita.
Seandainya saja nanti kalau anak-anak sudah besar, udah nggak perlu terlalu capek mengurus mereka, pasti kita bisa bersuka cita. Saudara, jangan terjebak dengan seandainya. Karena bersuka cita itu sekarang, bukan dulu, bukan nanti, tetapi sekarang. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi bahwa yang namanya bersuka cita itu adalah senantiasa. Karena kalau kita tidak bersuka cita senantiasa, kita akan terjebak, saudara, kepada penyesalan dan juga ilusi. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan Paulus tegaskan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Senantiasa artinya dalam keadaan apapun juga, saudara dan saya harus senantiasa bersukacita. Makanya ayat yang serupa dengan hal tersebut adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yaitu saudara dan saya. Saudara, menarik di dalam kisah kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat ini tidak mencatat mengucap syukurlah untuk segala hal. Artinya begini saudara, beda antara dalam segala hal dengan untuk segala hal. Kalau kita mengucap syukur untuk segala hal, artinya kita bisa salah kaprah saudara. Jangan sampai ketika ada seseorang yang meninggal, misalnya kita tahu ada orang yang dekat dengan kita, mereka meninggal, lalu kita berkata, aku mengucap syukur karena orang tersebut meninggal. Wow, itu bisa menjadikan sebuah perbedaan yang besar saudara. Tetapi kita tidak mengucap syukur untuk segala hal, tetapi dalam segala hal. Artinya, sekalipun orang yang dekat tersebut meninggal, tetapi aku tetap mengucap syukur dalam keadaan tersebut. Saudara, artinya dalam segala keadaan, baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya tidak baik, saudara dan saya tetap harus dapat mengucap syukur. Mari kita ambil sebuah keputusan saudara. Jangan lihat keadaan, jangan andalkan perasaan. Dalam segala keadaan bersukacitalah dan mengucap syukurlah. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat bersukacita senantiasa? Yang pertama, ada 2 poin supaya kita dapat bersukacita. Yang pertama adalah, saudara boleh catat, berserah bukan menyerah. Poin yang pertama, untuk saudara dan saya dapat senantiasa bersukacita, mari kita berserah tetapi bukan menyerah. Saudara, berserah itu berbeda dengan menyerah. Kalau orang yang berserah, artinya saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Dan kita tetap berjuang, tetap berusaha karena kita percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, pegang kendali dalam hidup kita. Tetapi orang yang menyerah, dia cenderung pasif dan pasrah dan cenderung tidak melakukan apa-apa. Makanya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-8 berkata demikian, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Orang yang berserah, dia berlindung kepada Tuhan karena dia percaya Tuhanlah kekuatan dan gunung batu dalam kehidupannya. Makanya kalau saudara perhatikan, ada 2 tipe orang ketika seseorang mengalami sebuah masalah. Tipe yang pertama, orang itu cenderung menjadi stres. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengatasi permasalahannya. Dia lakukan segala sesuatunya, bahkan mungkin sampai dia kurang tidur, sampai yang terpikirkan hanya bagaimana caranya masalah yang bisa selesai. Dan orang yang seperti ini, hati-hati saudara, bisa terjebak
kepada mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mungkin orang ini masih berdoa, tetapi tanpa sadar orang tersebut bisa terjebak. Dia mulai mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ujungnya apa? Orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, ujungnya stres. Karena manusia kita terbatas. Kita nggak bisa melakukan yang tidak terbatas. Karena kekuatan, kemampuan, pemikiran kita sangat terbatas. Ujungnya stres, saudara. Makanya Matius 6 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kita seberapapun khawatirnya akan sebuah masalah, Tuhan Yesus berkata, siapakah yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu pendek, saudara, hanya jarak dari bahu sampai dengan ujung jari tengah. Itulah satu hasta. Artinya kekhawatiran kita, ketakutan kita tidak bisa mengubah hal yang kecil saja dari jalan hidup kita. Jadi mari saudara, jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ada tipe orang yang kedua, yang ketika menghadapi sebuah masalah, orang ini cuek, saudara. Dia cuek. Orang ini merasa dia punya iman karena dia punya Tuhan, tetapi justru dia tidak lakukan apa-apa. Nah, ini juga termasuk tindakan yang keliru, saudara. Kenapa? Karena antara iman dengan pasrah bedanya tipis, saudara. Kadang-kadang kita merasa kita punya iman. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti sanggup lunasi hutang saya. Tuhan pasti sanggup keluarkan saya dari masalah ini. Tetapi kadang-kadang kita terjebak. Sebenarnya kita hanya punya kepasrahan saja yang ujungnya akan membuat kita menyerah. Tetapi ini buktinya, saudara. Kalau saudara dan saya memang punya iman, ini buktinya pasti ada perbuatan yang mengikuti. Orang yang punya iman, dia tidak pernah pasrah. Dia tidak pernah diam. Dia akan terus bergerak untuk mencapai apa yang dia gumulkan dalam kehidupannya. Karena dia percaya dia punya Tuhan. Tentunya yang dilakukan ada perbuatan-perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Karena iman dasarnya firman Tuhan. Maka orang yang punya iman pasti melakukan perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Saudara, makanya saudara, kadang-kadang kita juga terjebak kepada sebuah kepasrahan atau kita menyerah. Makanya suatu kali ketika murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa yang dikenal dengan doa Bapa kami. Tetapi kemudian Yesus mengajarkan sebuah prinsip di dalam doa orang Kristen. Ini prinsip yang penting. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ini penting menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan kita. Minta maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada 3, saudara, prinsipnya: minta, cari, ketuk. Minta berbicara mengenai hak kita sebagai anak-anak Allah untuk kita bisa minta apapun juga kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak, maka kita punya hak untuk minta apapun juga kepada Tuhan. Tuhan, aku minta supaya pekerjaanku bisa jadi lebih baik. Tuhan, aku minta supaya keluargaku jadi keluarga yang penuh keharmonisan, yang damai, anak-anakku bisa bertumbuh dengan baik, punya karakter yang baik, sopan, tidak kurang ajar, mereka jadi pintar Tuhan, mereka boleh berhasil dalam sekolah. Tuhan berkati Tuhan supaya bisnisku tetap bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan tolong Tuhan supaya tetap bisnisku bisa jalan, aku nggak perlu pecat, PHK orang-orang yang bekerja bersama dengan aku.
Bahkan aku tetap bisa menjadi saluran berkat buat mereka. Saudara dan saya punya hak untuk minta apapun juga kepada Allah Bapa. Tapi jangan lupa yang kedua, saudara. Cari bicara usaha saudara dan saya, usaha kita untuk kita mencari apa yang kita minta. Tuhan tidak mau saudara dan saya hanya menjadi seperti pengemis rohani yang hanya minta tetapi tidak berusaha. Kalau saudara dan saya punya iman bergantung kepada Tuhan, selain kita minta, kita juga berusaha. Kita berusaha, kita bergerak. Kalau saudara minta supaya saudara bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, ya usaha dong yang lebih keras. Coba cari cara, cari alternatif lain supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kalau saudara yang masih jomblo, saudara berdoa, Tuhan, aku minta pasangan hidup yang terbaik. Ya, kita juga harus mulai membuka mata, membuka pergaulan. Boleh dong kita tetap menjalin persahabatan dengan anak-anak Tuhan. Jangan sembarangan juga cari orang yang tidak kita kenal, lalu say hi, lalu kita mulai intim atau akrab dengan mereka. Tapi cari yang kita tahu latar belakangnya, apalagi dia adalah sama-sama di GB Renewal, kita masuk dalam sebuah komunitas, itu pun juga ada bentuk saudara dan saya mengupayakan apa yang kita minta. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, jangan lupa setelah minta, cari adalah ketuk. Ketuk bicara haknya Tuhan untuk memberikan jawaban atas apa yang kita minta. Saudara, Tuhan tidak berkata begini, minta, cari, dobrak. Enggak. Karena kalau kita minta, cari, dan dobrak, kita memaksakan kehendak kita. Karena saudara dan saya perlu mengerti begini, seringkali kita tidak mengerti apa yang kita minta. Kita pikir yang kita minta itu yang terbaik, padahal di matanya Tuhan belum tentu. Makanya kita perlu ketuk. Tuhan, apakah ini yang terbaik untuk hidupku? Makanya saudara, orang yang bergantung kepada Tuhan, dia mempersilahkan. Tuhan, kalau aku ketuk pintu A, aku persilahkan engkau untuk membuka pintu yang terbaik menurut engkau. Mungkin itu pintu B, mungkin itu pintu C, karena aku percaya yang engkau bukakan itulah yang terbaik buat kehidupanku. Saudara, oleh karena itu orang yang bergantung kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Itulah orang yang berserah tetapi bukan menyerah. Coba saudara di rumah atau dimanapun saudara berada, katakan sama-sama, berserah bukan menyerah. Saudara, poin yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bersukacita senantiasa? Poin yang kedua adalah jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan saudara dan saya membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang punya porsi dan bagiannya masing-masing. Makanya di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 berkata demikian, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, kadang-kadang saudara, yang membuat kita tidak dapat bersukacita bukan karena apa yang kita alami dalam hidup, tapi karena kita ngiri melihat apa yang dialami oleh orang lain. Saudara, saya mau bercerita mengenai sebuah kisah. Saudara bayangkan ketika saudara sedang naik pesawat terbang, misalnya dari tujuan Jakarta menuju Surabaya. Lalu saudara ambil kelas ekonomi. Ini keadaannya belum pandemi, saudara. Masih boleh duduk berdekat-dekatan. Saudara duduk pas di sebelah kursi paling kanan. Kalau saudara di kelas ekonomi, satu kolom ada 3 kursi. Kiri, tengah, kanan. Window, center, easel. Saudara duduk di kursi paling kanan. Lalu kemudian tidak lama duduklah seseorang yang usianya sama dengan saudara.
Jadi saudara bisa bayangkan usia saudara, lalu saudara bayangkan orang ini usianya sama dengan saudara, duduk di paling kiri. Saudara di kanan, dia duduk di paling kiri. Lalu tidak berapa lama kemudian, duduklah seorang kakek-kakek yang sudah cukup berusia, sudah cukup tua. Dia duduk di tengah, di antara saudara dengan orang tersebut. Lalu kemudian pesawat take off, dan ketika pesawat sedang mengudara, saudara terlibat percakapan yang seru dengan kakek tersebut dan juga dengan orang yang ada di sebelahnya. Saudara bertiga tertawa terbahak-bahak, bercerita sesuatu yang seru, walaupun saudara tidak saling mengenal, dengan kakek tersebut tidak kenal, dengan orang yang di sebelah kanannya pun, sebelah kirinya pun tidak kenal. Lalu tetapi saudara bercerita dengan seru. Lalu kemudian ketika pesawat itu hendak landing, sang kakek berkata demikian, saudara. Aduh, saya bahagia sekali. Sudah lama saya tidak tertawa dan sebahagia ini. Saya senang kepada kalian berdua, ya udah temani kakek sendirian perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, dan kakek sangat bahagia sekali bisa bercakap-cakap dengan kalian berdua. Nah, sebagai hadiahnya, kakek mau memberikan uang senilai 500 juta rupiah kepada kalian berdua. Wow, kita senang saudara ya, 500 juta hanya untuk temenin sang kakek bercakap-cakap. Itu sebuah nilai yang luar biasa. Tetapi sang kakek berkata demikian, saya akan berikan uang 500 juta, tetapi ada aturannya. Aturannya begini, saya akan bertanya kepada orang yang duduk di sebelah kiri kakek, yaitu orang yang seusia dengan kita, saudara. Kakek akan bertanya begini, menurut kamu, berapakah pembagian yang paling pas untuk kamu dan orang di sebelah kanan kakek, yaitu saudara? Lalu setelah orang tersebut memberikan jawaban berapa pembagian yang pas, kakek akan bertanya kepada orang di sebelah kanan kakek, yaitu saudara nih. Kakek akan tanya begini, menurut kamu, apakah setuju atau tidak dengan pembagian yang telah dibuat? Kalau kamu menjawab setuju, maka akan dibagi 500 juta tersebut menurut pembagian yang sudah ditentukan. Tapi kalau kamu menjawab tidak setuju, maka kakek nggak jadi bagi. Kakek nggak jadi bagi 500 jutanya kepada kalian berdua. Oh, oke. Kita pikir peraturannya tidak terlalu sulit. Kita berdua setuju, saudara. Ya, saudara setuju, orang di sebelah kiri sang kakek juga setuju. Lalu sang kakek mulai bertanya kepada orang di sebelah kiri sang kakek, menurut kamu berapa pembagian yang pas untuk kalian berdua? Orang tersebut berpikir sejenak. Lalu dia berkata begini, Kek, menurut saya, pembagian yang pas itu adalah seperti ini. Dari 500 juta kakek, untuk saya, yaitu untuk orang sebelah kiri sang kakek, 499.500.000 rupiah. Dan untuk orang yang ada di sebelah kanan kakek, akan dibagi 500.000 rupiah. Jadi orang itu dapat 499.500.000 dan saudara akan dibagi 500.000 rupiah. Lalu sang kakek bilang, ya terserah, kamu yang buat pembagian. Lalu sang kakek mulai menoleh kepada saudara. Kita nih saudara ya. Nah, menurut kamu, apakah kamu setuju dengan pembagian tersebut? Saudara, kalau saudara yang ditanya demikian oleh sang kakek, apa yang akan saudara jawab? Kalau saudara jawab setuju, maka saudara akan terima 500.000. Tetapi orang tersebut akan terima 499.500.000 rupiah. Tapi kalau saudara jawab tidak setuju, maka saudara dan orang tersebut tidak akan terima apa-apa. Nah, sekarang apa jawaban saudara? Ternyata saudara, survei menunjukkan sebagian besar orang menjawab tidak setuju. Karena bagi orang-orang yang menjawab tidak setuju tersebut,
bagi mereka lebih baik dua-duanya nggak dapat daripada orang itu dapat lebih banyak. Saudara, kadang-kadang ini juga menggambarkan hidup kekristenan kita. Kenapa kita bisa jadi tidak bahagia? Bukan karena saudara terima 500.000, tetapi karena ketika kita melihat orang lain terima 459.500.000, itulah yang membuat saudara dan saya tidak bahagia. Padahal kalau kita mau jujur saudara, kadang-kadang saudara pun tidak layak dapat 500.000 karena kita nggak ngapa-ngapain kok, tidak ada perbuatan yang terlalu baik kita lakukan, tetapi kita tidak dapat bersyukur. Kenapa? Karena kita lihat orang lain dapat lebih banyak. Bahkan nih saudara, kalau kita mau jujur, kita lebih bahagia hanya terima 200.000 rupiah. Yang penting orang itu hanya terima 100.000 rupiah. Kita lebih senang saudara melihat orang lain lebih menderita daripada kita. Walaupun kita pun menderita, tetapi yang penting dia lebih menderita. Makanya saudara, sulit untuk kita melakukan seperti yang Tuhan katakan, tertawalah bersama dengan orang yang bahagia dan menangislah bersama mereka yang berduka cita. Kita seringkali terbalik saudara. Melihat orang berduka cita, kita tertawa. Melihat orang bahagia, kita menangis. Saudara, oleh karena itu saudara, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, tapi padahal kita belum tahu dalamnya seperti apa saudara. Bagaimana supaya kita dapat bersuka cita? Lihat saja dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Syukuri itu saudara. Dan itulah yang membuat saudara dan saya dapat bersuka cita. Makanya dalam perumpamaan 5 talenta, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Talenta menggambarkan banyak hal, menggambarkan kepercayaan, menggambarkan juga kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi saudara, menurut saudara, saudara ada di posisi mana? 1 talentakah dari Tuhan? 2 talentakah? Atau 5 talentakah? Menurut saya saudara, saudara dan saya akan selalu berada di posisi 2 talenta dalam segala hal. Dalam hal kemampuan, di atas kita ada orang yang lebih punya talenta banyak. Tapi di bawah kita pun ada orang yang talentanya tidak sebanyak kita. Dalam kehidupan pun juga sama saudara, ada orang yang lebih diberkati dari kita, tetapi juga ada orang yang lebih berkekurangan daripada kita. Saudara dan saya akan selalu berada di posisi 2 talenta. Oleh karena itu saudara, jangan kita ngiri melihat mereka yang di atas, tetapi juga jangan kita merendahkan mereka yang ada di bawah kita. Saudara dan saya, jadilah orang yang bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, bisnis kita, seberapapun yang masih ada yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itulah yang kita kelola dengan baik. Dan dengan begitulah saudara dan saya dapat bersuka cita. Jadi orang yang dapat dipercaya dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara, jadi ada 2 poin supaya kita dapat bersuka cita. Yang pertama, berserah bukan menyerah. Dan yang kedua, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka saudara dan saya akan dapat bersuka cita pada hari ini juga. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih boleh beribadah sekalipun secara online. Kami boleh dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap daripada kami jadi pribadi yang kuat, pribadi yang lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak mengerti mengenai kehidupan kami, tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Sekalipun berapa kali kami mulai berputus asa, tapi kami percaya Engkau terus memperjuangkan hidup kami karena Engkau punya masa depan yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ketika kami mulai menyerah, kami mulai putus asa, kami mulai tidak bisa melihat masa depan. Tolong pegang tangan kami Tuhan supaya selalu
kami dapat percaya, mengandalkan Engkau yang tidak pernah mengecewakan, dan sukacita dalam hidup kami selalu boleh ada. Dan kami bersyukur Tuhan buat semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat keluarga kami bersyukur buat pasangan kami bersyukur buat anak-anak kami, buat orang tua kami, buat mertua kami, buat pekerjaan kami, buat bisnis kami, buat segala sesuatu, bahkan untuk GB Renewal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau jadi orang-orang yang dapat dipercaya, yang mengelola dengan baik apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu selalu ada harapan, selalu ada masa depan, selalu ada harapan yang baru dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.